Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, menginjak materi yang kedua, pembahasan tentang adab pergaulan muslim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inti dari firman Allah tadi, Allah jadikan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, dan Allah tempatkan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tujuannya Allah lita'arufu, supaya saling kenal mengenal, saling memahami. Inna akramakum 'indallahi atqakum, tetapi yang lebih dimuliakan Allah yaitu orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari firman Allah tadi dapat kita simpulkan sebagai seorang muslim wajib untuk bersilaturahim, wajib untuk saling kenal mengenal. Tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Dalam pertemuan, pergaulan, berinteraksi harus mengedepankan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tercipta satu nuansa yang sangat indah dalam satu pergaulan tadi. Apa yang akan tercipta dalam pergaulan tadi? Yaitu saling menghormati, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ada semacam persaudaraan yang merasakan tentang kehidupan, permasalahan, problem yang dihadapi oleh satu dan lainnya. Saling menghormati, saling menjaga. Ada ukhuwah yang terbentuk di dalam adanya pergaulan seorang muslim. Merasa kita adalah satu jasad. Dikarenakan Rasulullah pernah bersabda, yang intinya sabda Rasulullah tadi, bahwa seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah kal jasadul wahid, seperti satu jasad. Kalau yang lain yang merasa sakit, anggota tubuh yang satu merasa sakit, jelas yang satunya juga akan merasa sakit. Itu adalah satu bentuk adanya saling menjaga, saling merasa, saling membutuhkan. Di samping adanya saling menghormati, akan tercipta satu pergaulan, satu pertemuan, satu ta'aruf, yaitu saling menjaga hak masing-masing, saling melindungi bahwa kita punya hak, kita punya tujuan hidup yang tidak sama. Tetapi tujuan yang tidak sama bukan berarti jalan untuk berpisah, bukan. Tetapi kita harus menjaga, karena itu adalah hak masing-masing. Kita jaga, kita rangkul dalam satu ukhuwah yang disebut adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah antar manusia, ukhuwah antar kehidupan. Ini harus kita jaga supaya terbentuk ukhuwah yang lebih dari itu, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang ketika dalam satu agama
yang diikat oleh satu kekuatan, yaitu kekuatan dinullah, agama Allah yang bersumber kepada Al-Quranul Karim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tercipta satu nuansa saling membantu, saling tolong menolong. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kamu sekalian dalam kebaikan, tapi jangan tolong menolong kamu sekalian dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pondasi dari pergaulan seorang muslim, bahwa kita harus selalu tolong menolong, bantu membantu dalam seluruh kegiatan kehidupan yang bersumber, yang menghasilkan, yang bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong menolong yang menghasilkan nilai-nilai positif. Karena hidup kita bukan sendiri. Kita hidup tidak bisa sendiri. Individu tidak mungkin akan bisa kita laksanakan, karena kita membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, membutuhkan sekeliling kita. Sekeliling kita harus kita jadikan seorang teman, harus kita jadikan seorang satu jasa yang pada akhirnya dalam kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram dan damai di bawah panji-panji agama Allah, yaitu agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah bukan hanya dari satu ras, bukan hanya dari satu suku, tapi dari berbagai macam suku dirangkul oleh Allah. Seperti Salman Al-Farisi, itu dari suku orang-orang berkulit hitam, dirangkul oleh Allah Subhanahu, dirangkul oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada dari suku Badui, dirangkul oleh Rasulullah Muhammad tanpa dibedakan status, tanpa dibedakan ras dan suku. Karena yang membedakan dalam satu pergaulan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi acuan kita untuk selalu bersama-sama menjalin hubungan persaudaraan antar muslim yang pada akhirnya akan berdampak positif kepada seluruh kehidupan masyarakat. Apalagi kita sebagai kaum yang mayoritas harus mampu melindungi kaum yang minoritas, karena di sebelah kita, di samping kita banyak orang-orang yang non-Islam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Bukan kita mentang-mentang menjadi mayoritas. Kita harus jadikan mayoritas ini sebagai rahmatan lil alamin, yang mampu melindungi mereka walaupun tidak sama dalam keyakinannya, tapi kita harus menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya yang hadir yang saya hormati, dalam pergaulan di samping ada nilai tolong menolong, juga ada nilai saling memberikan nasihat menasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat. Itu juga penting, karena manusia tidak mungkin selalu lurus dalam perjalanannya. Walaupun dia dipandang orang yang tokoh masyarakat, orang yang baik, tapi dalam perjalanannya tidak mungkin dia akan selurus apa yang dia tokohkan.
karena dia punya nafsu. Maka butuh saling menasihati, saling memberikan masukan, saling menjaga, yang tujuannya supaya menjadi manusia yang selalu iman wa amalus sholih. Karena tidak ada orang yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholih. Selain itu semuanya akan mengalami kehidupan yang rugi, bukan hanya rugi di dunia, tapi besok di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang yang rugi. Sehingga nasihat dan menasihati itu adalah sangat penting dalam kehidupan pergaulan seorang muslim. Kita saling menjaga, kita saling membantu, saling menjaga haknya masing-masing, dan juga kita saling menasihati di dalam kebaikan. Insya Allah menawi norma-norma kehidupan ini, norma-norma pergaulan ini kita jaga. Tujuan lita'arafu akan menciptakan satu kehidupan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam pergaulan lebih mengedepankan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit yang saya sampaikan dalam rangka bersama-sama kita menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, yang pada akhirnya kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga di dalam lita'arafu ini oleh Allah Ta'ala diberi hidayah, diberi ma'unah yang pada akhirnya bersama-sama bendera Rasulullah Muhammad SAW kita berangkat di hadapan Allah dengan membawa kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.